Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali di sore hari ini kita bertemu dalam kajian kitab Fiqhut Tarbiyatil Abna, di mana kita telah membicarakan bagaimana para nabi dan rasul terdahulu berdoa untuk anak-anaknya. Para nabi dan rasul terdahulu berdoa untuk kesolehan anak-anaknya. Bahkan bukan hanya anaknya, tapi keturunannya. Demikian ikhwah. Itu menunjukkan bagaimana bagi mereka, menurut mereka pentingnya yang namanya keturunan yang soleh dan solehah. Kemudian ikhwah, selanjutnya yaitu doaun Nabi li abnaihi wa li ghairihim. Doa Nabi SAW untuk anak-anaknya dan juga untuk anak-anak yang lain, anak-anak sahabat yang lain. Kita lihat bagaimana beliau mendoakan. Wa qad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'u li abnaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk anak-anaknya, wa li abnail muslimin, dan berdoa untuk anak-anak kaum muslimin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sya'nil Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Nabi SAW berkata tentang Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Apa doanya? Allahumma inni uhibbuhu fa'ahibbahu. Ya Allah, sungguhnya aku menyayangi dia, aku mencintai dia. Maka sayangilah dia ataupun cintailah dia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Usamah bin Zaid, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana ya'khudhu Hasan. Ya'khudhu wal Hasan, bahwasanya Nabi SAW pernah memegangnya ataupun mengambil mengambil Usamah bin Zaid dan Hasan. Lantas Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni uhibbuhuma fa'ahibbahuma. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai mereka berdua, maka cintai jugalah mereka berdua. Demikian ikhwah. Jadi di sini jelas sekali bahwasanya Nabi itu senantiasa berdoa untuk anak keturunannya. Bahkan bukan hanya untuk keturunan beliau saja, beliau juga berdoa untuk anak-anak yang lain. Dalam riwayat yang lain ikhwah, akhrajal Imam Ahmad bi isnadin sahihin li syawahidihi, bahwasanya Imam Ahmad meriwayatkan hadis berikut dengan sanad yang sahih, dengan berbagai macam penguat-penguatnya. Anna Umma Salamah radhiyallahu anha hina jaa na'yal Husain bin Ali la'anat ahlal Iraq. Bahwasanya ketika Ummu Salamah mendengar berita wafatnya Husain bin Ali, langsung dia melaknat penduduk Irak. Faqalat, Ummu Salamah mengatakan, qataluhu qatalahumullah. Mereka penduduk Irak telah membunuh si Hasan, telah membunuh si Husain. Semoga Allah membunuh mereka. Karena awal kisahnya mengapa
Husain bin Ali datang ke Irak itu dikarenakan permintaan penduduk Irak. Ya. Ternyata penduduk Irak mengkhianati Husain bin Ali. Waktu itu Husain bin Ali datang dengan seluruh keluarganya. Demikian ikhwah. Makanya Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika mendengar wafatnya, terbunuhnya Husain bin Ali, langsung dia faham ini yang enggak beres ini adalah penduduk Irak. Makanya beliau katakan qatalahumullah. Mereka telah membunuh Husain. Ya, semoga Allah membunuh mereka. Gharruhu wa dhalluh, sungguh mereka telah mengkhianatinya dan sungguh mereka telah menghinakannya. La'anahumullah, semoga Allah melaknat mereka. Fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'at Fatimah ghadiyatan bi barmatin. Aku pernah melihat Rasulullah SAW kedatangan Fatimah dengan membawa roti. Qad sana'at lahu fiha asidah. Di mana roti itu dia sengaja buat sendiri dan dibaluri dengan minyak. Tahmiluha fi tabaqin laha. Dia membawa roti ini dengan piringnya. Hatta wada'atha baina yadayhi. Dan dia letakkan roti tersebut di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala laha, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Fatimah, "Aina ibnu ammik?" Rasulullah bertanya, "Mana dia anak pamanmu?" Mana anak pamanmu? Maksudnya anak pamanmu di sini yaitu pamannya Fatimah radhiyallahu anha, maksudnya Ali bin Abi Thalib, ya. Qalat huwa fi bait, kata Fatimah dia di rumah enggak ikut. Qala fadhhabi fada'ihi wa isnad wa'tini bi ibnaihi. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kamu pulanglah, coba panggil suamimu dan dua anaknya. Demikian ikhwah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menisbatkan anak itu kepada ayah kandungnya. Demikian ikhwah. Tidak ada menisbatkannya kepada ibunya. Demikian ikhwah. Ini menunjukkan bahwasanya nasab itu dari ayah. Jadi kalau ayahnya itu misalnya orang Arab, kemudian ibunya orang Indonesia misalnya, maka si anak ini termasuk dalam bangsa Arab. Kalau ayahnya suku Jawa, emaknya suku Padang, berarti nasabnya ke ayahnya. Sukunya suku Jawa. Ya kalau ayahnya Batak, misalnya Hasibuan, kemudian emaknya Sinaga misalnya, maka anaknya Hasibuan bukan Sinaga. Itu ikhwah. Jadi nasabnya itu kepada ayah. Rasulullah begitu menyebutkan fada'ihi wa'tini bi ibnaihi. Pergilah, panggil suamimu dan bawalah dua orang anak suamimu. Rasulullah enggak katakan dan bawalah anakmu, dua orang anakmu, tapi beliau katakan bawalah dua orang anaknya, maksudnya anak Ali bin Abi Thalib. Qalat, kata Fatimah radhiyallahu anha, faja'at taqudu ibnaiha kullu wahidin minhuma biyadin. Maka Fatimah radhiyallahu anha datang membawa kedua anaknya, masing-masing dia pegang dengan tangannya. Ya kan dua orang nih, Hasan Husain. Satu pegang dengan tangannya yang kiri, yang satu lagi pegang dengan tangan kanan. Wa Aliyun yamshi fi atharihima. Sementara Ali mengikuti mereka berdua. Ya, sementara Ali mengikuti mereka berdua. Hatta dakhalu ala Rasulillah SAW, hingga mereka masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat wa aliyun yamshi fi atharihima, dan Ali sendiri dia berjalan di belakang mereka, ya, berjalan di belakang kedua anaknya, dan tentunya karena anaknya dipegang oleh istrinya, berarti juga Ali bin Abi Thalib berjalan di belakang Fatimah, dan ini ya tidak aib, ya. Ini kebiasaan orang dahulu, tidak masalah kalau seorang suami itu berjalan di belakang istrinya, berjalan di belakang anak-anaknya. Dan ini ikhwah terkait dengan khawarim muru'ah setempat.
jika di satu tempat itu melihat aib, aib kalau suami berjalan di belakang istri dan anak, maka kita harus ikuti aturan itu. Sehingga kita tidak termasuk dalam khawarim muru'ah. Demikian ikhwah. Namun kalau seandainya di suatu tempat tersebut tidak mengkaitkan posisi suami ketika berjalan dengan istrinya dan anak-anaknya, ya tidak ada di situ aib, mau di suami berdiri di depan, mau berdiri di belakang, mau berdiri di samping kiri, samping kanan, nggak ada masalah bagi mereka, maka silakan. Demikian ikhwan. Namun kalau di sana ada memang penilaian mereka termasuk akhlak, kalau termasuk seorang istri yang nggak punya akhlak kalau dia berjalan di depan suaminya misalnya, maka seorang istri harus memperhatikan ini. Walaupun syariat ya tidak menyebutkan di mana posisi suami harus berjalan di saat dia berjalan bareng dengan istrinya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi itu kita kembalikan kepada urfi. Kemudian hatta dakhalu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hingga mereka masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ajlasahuma fi hijrihi, lantas Rasulullah pun memangku keduanya. Memangku keduanya maksudnya Rasulullah memangku Hasan dan Husain. Kemudian wajalasa Aliun an yaminihi wajalasat Fatimatun an yasarihi. Lantas Ali duduk di samping sebelah kanan beliau dan Fatimah duduk di samping kiri beliau, di sebelah kiri beliau. Qalat Ummu Salamah tabadha min tahti kisaan khaybariyan kana bisatan lana alal manamati fil Madinah. Lantas beliau menarik karpet kain yang ada di bawahku, beliau tarik kain dari Khaybar, daerah Khaybar. Dahulu biasa kami gunakan untuk alas ketika kami tidur di Madinah. Kemudian falaffahun Nabi sallam alaihim jami'an. Kemudian Rasulullah mengerumunkan mereka, menyelubungkan mereka semua, fa akhadha bisimalihi tarfai kisa. Lantas beliau memegang ujung-ujung kain tersebut dengan tangan kiri. Jadi setelah perhatikan, Husain dan Hasan dan Husain berada di pangkuan beliau. Sebelah kanan Ali bin Abi Thalib, sebelah kiri Fatimah. Lantas beliau kerumuni, selubungi kain tersebut, menyelubungi mereka semua, menyelimutkan, Jadi terselimutkanlah semuanya, Rasulullah, Ali, Fatimah dan Hasan Husain. Kemudian ujungnya dipegang beliau dengan tangan kiri. Nah, begini. Jadi menyatulah kan nggak terlepas nih, sebab kalau dilepas dia akan jatuh. Jadi ujung sebelah kanan dan ujung sebelah kiri beliau satukan, dan dipegang dengan tangan kiri. Kemudian wa alwa biyadihi al-yumna ila rabbi azza wa jalla, sementara tangan kanan mengisyaratkan ke langit. Tangan kanan mengisyaratkan kepada ila rabbihi, ke arah Allah Subhanahu wa taala. Mengisyaratkan ke langit. Qala, dan berkata, ini kita ambil lah ujung kiri ujung kanan disatukan, diselimutkan semua, disatukan, dan ujung itu dipegang oleh tangan kiri, tangan kanannya sambil memberi isyarat ke atas. Seraya berkata, Allahumma ahli adhhibi anhumur rijza wa tahhirum tathhira. Ya Allah, keluargaku, ya Allah, hapuskan dari mereka kotoran-kotoran dan sucikan mereka sesuci-sucinya. Itulah doa Rasulullah. Beliau ulang lagi, Allahumma ahlu baiti, ya Allah, inilah keluargaku, inilah ahlu baitku. Adhib anhumur rijza, hilangkanlah kotoran-kotoran dari mereka. Wa tahhirhum tatahhira, dan sucikan mereka sesuci-sucinya. Allahumma ahlu baiti, ya Allah, inilah keluargaku. Adhib anhumur rijza, hilangkan dari mereka berbagai macam kotoran. Wa tahhirhum tatahhira, dan sucikanlah mereka sesuci-sucinya. Kemudian
Ummu Salamah yang melihat seperti itu, qultu ya Rasulullah, alastu min ahlik? Lantas Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah, bukankah aku termasuk keluargamu? Karena doa Rasulullah, Allahumma ahli, ya Allah, keluargaku ya Allah, keluargaku. Adhib anhumur rijza wa tahhirhum tathira. Bersihkan mereka dari berbagai macam kekotoran dan sucikan mereka sesuci-sucinya. Itu kan Rasulullah katakan Allahumma ahli, ya Allah keluargaku. Ummu Salamah bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, alastu ahlak? Alastu ahluk? Ya Rasulullah, alastu min ahlik? Bukankah aku termasuk keluargamu? Qala bala. Kata Rasulullah, iya betul, kamu termasuk keluargaku. Fadukhuli fil kisah, silakan kamu masuk ke dalam selimut. Nah, demikian. Tadinya kan Ummu Salamah di luar. Ya di luar selimut. Kemudian Ummu Salamah mengatakan, "Lah aku kan termasuk keluargamu ya Rasulullah. Kamu termasuk." Lantas ada khili, silakan kamu masuk dalam selimut. Maka Ummu Salamah pun ikut masuk ke dalam selimutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bala fadukhuli fil kisah, silakan kamu masuk ke dalam selimut. Qalat fadakhaltu fil kisah ba'da ma qada du'aahu li ibni ammihi Ali wa benaihi wa benatihi Fatimah radhiyallahu anha. Maka aku pun masuk ke dalam selimut beliau setelah beliau mengucapkan doanya untuk anak pamannya Ali, yaitu Ali, dan untuk kedua orang cucunya dan untuk putrinya Fatimah radhiyallahu anhum. Demikian ikhwah. Jadi di sini ya, hadis ini juga merupakan bantahan terhadap orang Syiah. Karena mereka hanya meyakini yang namanya keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanyalah Fatimah, Ali bin Abi Thalib, Hasan, Husain dan keturunannya. Sementara sebagaimana yang kita ketahui yang menjadi istri-istri Rasulullah SAW itu bukan hanya ibunya Fatimah. Demikian ikhwah. Tapi juga Ummu Salamah, istri-istri beliau yang lain juga termasuk keluarga beliau, termasuk ahlu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang anehnya kita di sini adalah mereka katanya sayang terhadap keluarga Rasulullah SAW, sayang terhadap ahlul bait, keluarga Rasulullah SAW yang terdekat. Namun beliau malah mencaci maki Aisyah, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Demikian ikhwah, mereka tuduh bahwasanya ibunda kita itu telah melakukan perzinahan. Naudzubillah min dzalik. Yang menuduh ini sebenarnya kan orang munafik. Dan dia adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau ada seorang yang katanya muslim tapi dia malah tetap menuduh Aisyah radhiyallahu anha ibunda kita berbuat perzinahan, maka dia adalah keturunannya gembong munafik. Dia adalah penerus Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong tokoh munafik di kota Madinah. Demikian. Jadi Aisyah radhiyallahu anha itu termasuk keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi anehnya orang-orang Syiah ini mereka hanya membatasi keluarga Rasulullah itu ya keturunan dari Fatimah radhiyallahu anha dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian ikhwah azinallahu. Selanjutnya, jadi di sini menunjukkan bahwasanya beliau mendoakan anak dan keturunannya. Selanjutnya doa Rasulullah sallam li Usamah bin Zaid aidan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mendoakan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, lamma thaqula Rasulullah sallam habattu wa habatan nas ma'iya ilal Madinah. Ketika Nabi SAW sakit parah, maka aku dan orang-orang pun datang ke kota Madinah. Fadakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad asmata wa la yatakallam. Dan ketika aku masuk ke rumah Nabi SAW, aku dapati Rasulullah itu diam saja, tak berbicara. Faja'ala yarfa' yadayhi ila sama'. Nah, tapi dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Summa yasubbu alayya. Kemudian dia tumpahkan ke aku. Jadi beliau nggak ngomong, tapi beliau angkat kedua tangannya ke langit, kemudian summa yasubbuhu alaihi, kemudian dia tumpahkan kepadaku. Jadi Usamah depan,
Usamah bin Zaid di depan, beliau berdoa, kemudian beliau tumpahkan kepadaku. Demikian ikhwah. A'rifu annahu yad'uli. Dari situ aku tahu bahwasanya dia sedang mendoakanku. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Kemudian wa du'a Rasulullah SAW li Abdullah bin Ja'far wa ikhwanihi ba'da maqtali Ja'far. Dan Rasulullah SAW juga berdoa untuk Abdullah bin Ja'far dan anak-anak dan saudara-saudara Abdullah bin Ja'far, ya, dan saudara-saudara Abdullah bin Ja'far. Jadi Rasulullah SAW berdoa untuk Abdullah bin Ja'far dan saudara-saudara Abdullah bin Ja'far. Ya, dia memiliki beberapa saudara. Ba'da maqtal Ja'far, setelah terbunuhnya Ja'far. Apa doa beliau? Faqala alaihi salatu wassalam, beliau berdoa, Allahumma khluf Ja'faran fi ahli, ya Allah gantikan Ja'far di keluarganya. Wa barik li Abdillahi safqati yaminihi, dan berkahilah perdagangan Abdullah bin Ja'far. Faqalaha salasa marrat, itu beliau ucapkan 3 kali. Wa dzalika fima akhrajahu Ahmad bi isnadin sahihin min hadits Abdullah bin Ja'far. Yang demikian itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan hadsan yang sahih dari hadis Abdullah bin Ja'far, qala dia berkata, ba'atha Rasulullah SAW jaishan ista'mala alaihim Zaid bin Harisah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan dan dikomandoi mengangkat Zaid bin Harithah sebagai komandan mereka. Wa qala, beliau mengatakan, fa in qutila Zaidun au istashhada fa amiruhum Ja'far. Kata Rasulullah wasiatnya, kalau komandan pasukan Zaid bin Harithah meninggal, maka dia diambil alih oleh Ja'far. Fa in qutila au istashhada amirukum Abdullah bin Rawahah fa amirukum Abdullah bin Rawahah. Jika seandainya Ja'far ini juga tewas dalam pertempuran, maka komandan kalian, tampuk kepemimpinan pasukan dipegang oleh Abdullah bin Rawahah. Falaqaw aduwa fa akhadha rayah Zaid faqatala hatta qutil. Maka bertemulah 2 pasukan, terjadi pertempuran sangat sengit. Dan Zaid pun memegang panji pasukan. Beliau pertahankan panji pasukan sembari menembas kiri dan kanan. Faqatala, beliau pun menggempur musuh hatta qutil, hingga dia pun tewas. Summa akhadha rayah Ja'far. Ya, setelah mengetahui bahwasanya Zaid bin Harisah tewas, maka Ja'far pun bergegas untuk mengambil panjinya kembali supaya tetap berkibar. Ya. Faqatala hatta qutil. Demikian juga Ja'far sembari dia memegang panjinya, dia terus menebas kiri, kanan, muka, belakang, ya, hingga akhirnya dia pun tewas. Kemudian summa akhadha Abdullah bin Rawahah. Setelah itu panji pasukan dipegang oleh Abdullah bin Rawahah sebagaimana wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqatala hatta qutil. Maka dia pun bertempur sengit, ya, bertempur hingga dia sendiri pun tewas. Jadi 3 komandan pasukan yang diangkat Rasulullah, 3-3-nya sekarang sudah tewas. Ya. Dan 3 orang ini yang pernah mendapat wasiat Rasulullah. Beliau katakan, aku angkat sebagai komandan perang Zaid bin Harisah. Kalau Zaid bin Harisah tewas, maka komandan perang beralih kepada Ja'far. Jika Ja'far meninggal, maka komandan perang jatuh kepada Abdullah bin Rawahah. Sekarang Abdullah bin Rawahah meninggal. Habiskan wasiat Rasulullah. Terus siapa yang akan memegang tampuk kepemimpinan pasukan? Kemudian ikhwah rahimahullah, summa akhadha rayah Khalid bin Walid. Kemudian akhirnya setelah Abdullah bin Rawahah meninggal, maka muncullah Khalid bin Walid sebagai pemegang panji pasukan. Fafatahallahu alaihi, sehingga Allah pun menaklukkan, ya, melalukan negeri tersebut melalui kepemimpinan Khalid bin Walid. Wa ata khabaruhum Nabi sallallahu alaihi wasallam fa kharaja ila an-nas fa hamidallahu wa athna alaihi.
Dan sampailah berita tersebut kepada Nabi SAW. Beliau pun keluar dan bertemu dengan orang-orang, dan beliau pun setelah beliau mengucapkan alhamdulillah dan memuji Allah, waqala berkata, ikhwanukum laqul adu. Sesungguhnya teman-teman kalian sedang berhadapan dengan musuh. Wa inna Zaidan akhadha rayata faqatala hatta qutil. Sesungguhnya Zaid itu adalah seorang komandan yang memegang tali pasukan, tampuk pasukan, tampuk kepemimpinan pasukan, hingga akhirnya dia pun tewas terbunuh. Summa qutila wa usyushida. Kemudian dia pun berperang hingga akhirnya dia terbunuh dan mati syahid. Summa akhadha rayata Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian selanjutnya tampuk kepemimpinan, panji peperangan diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ya, jadi saudaranya Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib. Faqatala hatta qutil ustushhida. Akhirnya dia pun bertempur menerjang musuh, ya, hingga akhirnya dia pun terbunuh. Summa akhadha rayata Abdullah bin Rawahah. Kemudian panji tersebut dipegang oleh Abdullah bin Rawahah. Faqatala, dia pun menerjang ke tengah-tengah pasukan musuh hatta qutil, hingga akhirnya dia pun tewas. Demikian ikhwah. Au ustushhid, atau dia mati syahid. Summa akhadha rayata sayfun min suyufillah, kata Rasul. Kemudian setelah wafatnya, setelah tewasnya Abdullah bin Rawahah, maka muncullah sebilah pedang Allah yang terhunus. Dia adalah Khalid bin Walid. Fafatahallahu alaihi, lantas Allah pun memberi dia kemenangan. Fa'ahmala hatta ahmala ahlul Ja'far salasan ayyatiyahum. Nabi pun agak menunda kedatangan beliau ke keluarga Ja'far hingga 3 hari. Jadi di sini jelas sekali bahwasanya Rasulullah datang ke keluarga Ja'far itu setelah 3 hari. Fa'ahmala ala Ja'far salasan ayyatiyahum. Beliau pun menunda kedatangannya kepada keluarga Ja'far hingga 3 hari. Ya, hingga 3 hari. Summa atahum, setelah 3 hari beliau pun datang. Nah, jelas sekali ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, batasan 3 hari itu ya sampai sekarang kita belum lihat apa dalilnya. Mengapa orang takziah harus dibatasi selama 3 hari? Ini Rasulullah SAW malah bertakziahnya setelah 3 hari. Malah hari pertama, hari kedua, hari ketiga beliau tenangkan. Beliau tidak ada komunikasi, tidak ada apapun terhadap keluarga Ja'far. Nah, setelah 3 hari barulah beliau mendatangi keluarga Ja'far. Kemudian faqala, dan beliau berkata, la tabku ala akhi ba'dal yaum. Kata Rasulullah, sejak hari ini jangan lagi ada yang menangis. Sudah cukup 3 hari aja. Hari keempat tak ada boleh yang menangis. Itulah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ud'uli ibnai akhi. Coba panggilkan 2 orang anak saudaraku tersebut. Anak Ja'far maksudnya. Qala faji'a bina ka'anna afrakhun. Maka kami pun datang menghadap Nabi SAW. Ka'anna afrakhun. Kami itu waktu itu bagaikan anak burung yang masih kecil. Faqala ud'uli al-hallaq. Lantas beliau katakan, coba panggilkan tukang pangkas, tukang cukur. Faji'a bil hallaq. Maka tukang cukur pun datang, ya. Mereka pun datang membawa tukang cukur. Fahalaka ru'usana. Maka tukang cukur itu pun mencukur rambut-rambut kami. Jadi tidak ada lagi yang punya rambut, ya, dibotak oleh tukang cukur tersebut. Kemudian summa qala, kemudian beliau mengatakan, amma Muhammadun fasyabihu ammina Abi Thalib. Adapun Muhammad itu mirip dengan paman kami Abu Thalib. Wa amma Abdullah fayushibul khalqi wa khuluqi. Adapun Abdullah itu mirip sekali perangainya dan fisiknya denganku. Mirip denganku baik perangainya dan fisiknya.
Summa akhadha biyadi fa asyalaha. Kemudian beliau pegang tanganku fa asyalaha dan mengangkatnya. Ya. Lantas ini masih cerita Abdullah bin Ja'far ya. Kata Abdullah bin Ja'far, kemudian beliau pegang tanganku dan mengangkat keduanya dan mengangkatnya. Faqala Allahumma akhluf li Ja'faran fi ahli. Ya Allah, gantikanlah Ja'far dari keluarganya. Fashabihul wa barik li Abdillah fi safqati yamini, dan berkatilah Abdullah ya. Berkatilah dan berkahilah usaha-usaha Abdullah dan usahanya. Berkatilah Abdullah dan usahanya. Qalaha salasa marrat. Itu beliau sebutkan sebanyak 3 kali. Qal faja'a ummuna fadzakartu lahu. Faja'at ummuna fadzakarat lahu yatmuna. Lantas datanglah ibu kami ya. Datanglah ibu kami dan beliau pun mengeluhkan tentang kami yang sudah menjadi anak yatim. Seperti yang kemarin telah kita bahas bahwasanya yang dikatakan anak yatim itu adalah mereka yang meninggal ayahnya. Ya, mereka yang meninggal ayahnya tapi dia belum balik. Itulah dia anak yatim. Itu yang dikeluhkan oleh ibunda Abdullah bin Ja'far ini. Maka datanglah ibuku dan beliau pun mengeluhkan, kami ini anak-anak yatim, siapa yang akan beri nafkah? Biasalah ikhwah kalau ada seorang istri yang baru meninggal suaminya ya. Kemudian summa akhadha faja'altu tufrihu lahu. Faja'altu tufrihu lahu. Maka aku pun maka ibu kami pun membuat membuat bahagianya Rasulullah. Faqala, beliau mengatakan, ailatan takhafina alaihim, apakah kefakiran yang membuat kamu khawatir terhadap anak-anakmu? Wa ana waliyuhum fid dunya wal akhirah, aku adalah wali mereka di dunia dan di akhirat. Jadi di sini Rasulullah SAW berdoa untuk anak-anak Ja'far. Ya, berdoa untuk anak-anak Ja'far. Taib. Wa hahuna jariyatun yad'u laha Rasulullah. Demikian juga Rasulullah SAW pernah berdoa untuk anak-anak, ya, untuk anak-anak, untuk seorang anak perempuan yang masih kecil. Akhrajal Bukhari min hadisi Ummu Khalid binti Khalid bin Sa'id, bahwasanya hadis Ummu Khalid bin Sa'id qalat, berkata, ataitu Rasulullah ma'abi. Aku datang bersama Rasulullah, aku datang bersama ayahku untuk bertemu dengan Nabi. Wa alayya qamisun asfar. Kebetulan waktu itu aku memakai pakaian yang berwarna kuning. Faqala Rasulullah lantas mengatakan, sana ini artinya bagus, pas, cocok itulah. Qalat, maka aku pun mengatakan, Ummu Khalid ya mengatakan, fadhahabat al'abu fadhahabtu al'abu bi khataman nubuwah wa fazabarani abi. Maka Ummu Khalid mengatakan, maka aku pun mulai memain-mainkan tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fazabarani abi, maka abi pun melarangku. Bahasa kita ya jangan gitu. Qala Rasulullah, lantas Rasulullah mengatakan, "Da'ha, biarkan aja, enggak apa-apa." Summa qala Rasulullah sallam, "Abli wa akhliki, summa abli wa akhliki, summa abli wa akhliki." Pakailah hingga usang, pakailah hingga usang. Itulah doa Rasulullah SAW doa Rasulullah SAW untuk Ummu Khalid. Demikian ikhwah, a'azinallahu wa iyyakum. Selanjutnya, wa yada'u Rasulullah SAW li Anas bin Malik. Nabi SAW juga pernah berdoa untuk Anas bin Malik. Bida'watin tayyibatin tajma'u khair dunya wal akhirah. Yang isi doa beliau itu mengumpulkan semua kebaikan, baik kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Akhrajal Bukhari fi sahihihi min hadis Anas bin Malik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dan diriwayatkan dari Anas bin Malik. Qala, berkata, dakhala
Nabi SAW ala Ummu Sulaim. Satu hari Nabi SAW masuk ke rumah Ummu Sulaim. Fa'atat hubi tamrin wa samanin. Lantas Ummu Sulaim menyuguhkan kurma dan minyak samin. Qala a'idu samanukum fi siqaihi wa tamrakum fi wi'aihi fa inni sha'im. Namun apa kata beliau? Kembalikan minyak saman ini ke tempatnya dan kembalikan kurma-kurma ini di karungnya karena aku sedang berpuasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Sulaim. Summa qama ila nahiyati minal bait. Lantas beliau pun berdiri di pojok, ya, di salah satu sisi rumah. Fasalla ghairu maktubah. Lantas beliau pun salat yang bukan salat wajib. Fada ali Ummi Sulaim wa ahli baiti. Lantas beliau pun berdoa untuk Ummu Sulaim dan keluarganya. Faqalat Ummu Sulaim, berkata Ummu Sulaim, ya Rasulullah innali huwaisah. Ya Rasulullah, sungguhnya aku memiliki huwaisah. Qala ma hiya? Apa itu huwaisah? Qalat khadimuka Hasan, Anas, yaitu pembantumu si Anas. Anas ini adalah anak Ummu Sulaim dari suami yang pertama. Ya, anak Ummu Sulaim dari suami yang pertama. Fama taraka khairun akhiratul wala dunya illa da'a bihi. Lantas Rasulullah SAW berdoa, tidak ada satu kebaikan akhirat pun dan tidak ada satu kebaikan dunia pun kecuali Rasulullah sudah doakan untuk Anas bin Malik. Bayangkan, luar biasa. Kebaikan Kebaikan akhirat, ya berarti doa masuk surga. Jadi beliau mendoakan untuk si Anas kebaikan dunia dan akhirat. Allahu Akbar. Apa kata beliau? Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Doa beliau, ya Allah, anugerahkanlah dia harta dan anak dan berkahilah semua itu. Fa inni liman aktsara ansaran malan. Liman aktsara lamin aktsari ansari malan. Dan kata Anas bin Malik, berkah dari doa Rasulullah SAW tersebut, sungguh aku adalah orang yang paling kaya di kalangan Ansor. Orang yang paling kaya di kalangan orang-orang Ansor. Wa haddatsatni ibnati Aminah. Sementara anak perempuanku pernah berbicara kepadaku, annahu dufina li salbai Miqdami al-Hajjaj. Sungguhnya dia dikebumikan di dekat pemakaman Hajjaj di daerah Basrah. Bid'u wa isruna mi'ah, yang dengan tutup usia 123 tahun. Jadi Anas bin Malik itu usianya lebih daripada 100 tahun. Ya, tepatnya 123 tahun. Ini merupakan berkah dari Nabi SAW. Ya, Allahumma rzuqhu malan wa waladan. Ya Allah, anugerahkan dia harta yang melimpah dan anugerahkan juga anak yang banyak. Wa barik lahu, dan berkahilah dia. Hingga akhirnya Anas bin Malik orang yang paling kaya di kalangan orang Ansor. Bahkan dia juga orang yang yang paling banyak anaknya dari kalangan orang-orang Ansor. Wa fi riwayatil Muslim min hadisi Anas qala Anas berkata, dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina wa ma huwa illa ana wa ummi haram khalati. Nabi SAW masuk ke rumah kami. Waktu itu yang ada hanya aku, ibuku, Ummu Haram, dan bibiku. Qalat, beliau mengatakan, kumu fala usalli bikum. Bangkitlah, dirilah, karena aku akan sholat untuk kalian. Fi ghairi waqti shalah, maksudnya yang bukan waktu sholat yang lainnya. Fasalla bina, lantas beliau pun sholat bersama kami. Faqala rajulun li Sabitin, lantas seorang laki-laki berkata kepada Sabit, aina ja'ala Anasan minhu. Aina ja'ala Anasan minhu. Lantas dia bertanya ya, seorang laki-laki bertanya kepada Sabit, yaitu aina ja'ala Anas minhu. Di mana Rasulullah memposisikan Anas ketika sholat? Qala ja'alahu ala yaminih. Beliau memposisikannya di sebelah kanannya. Summa da'alana ahl bait bi kulli khairin min khair dunya wal akhirah. Lantas beliau pun mendoakan keluarganya Anas, ya, untuk kebaikan dunia dan akhirat. Faqalat
ummi, sehingga ibuku berkata, ya Rasulullah SAW, khuwaidimuk, ya Rasulullah bagaimana dengan pembantumu yang masih kecil ini? Ud'u Allah lahu, doakanlah Allah untuk dia, berdoalah kepada Allah untuk dia. Fada'a li bi kulli khairin wa kana fi akhiri ma da'a li bihi an qala Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fihi. Dan beliau pun akhirnya beliau mendoakan untuk Anas dengan doa yang kebaikan, dan akhir daripada ucapan beliau tersebut kepadaku yaitu Allahumma akthir malahu wa waladahu, ya Allah perbanyaklah hartanya dan anaknya, wa barik lahu fihi, dan berkahilah anak-anaknya. Demikianlah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Itu sajalah kajian kita, karena ini hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW itu mendoakan anak-anaknya, ya, mendoakan anak-anaknya. Baik, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wasal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, dipersilahkan. Dan bagi para pemirsa yang ingin mengirimkan pertanyaan, ya, silahkan silahkan kirimkan pertanyaan Anda di nomor yang sudah tertera di layar televisi Anda. Nah, silahkan. Sepertinya ada pertanyaan. Demikian ikhwah rahimunallah wa iyyakum. Tapi sudah ada masuk pertanyaan. Ustadz, bagaimana kiat agar bersabar menghadapi anak-anak? Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Allah sudah katakan, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan sebagian kalian itu menjadi ujian, cobaan bagi sebagian yang lain. Apakah kalian sabar atau tidak? Demikian, ya. Sebenarnya bukan hanya berhadapan dengan anak kita harus sabar. Suami ketika berhadapan dengan istri harus sabar. Istri ketika berhadapan dengan suami dia harus sabar. Istri ketika dia berhadapan dengan mertua harus sabar. Dan ketika dia berhadapan dengan orang tua harus sabar. Ketika dia berhadapan dengan teman harus sabar. Ketika dia berhadapan dengan masyarakat harus sabar. Semua itu kita butuh sabar. Demikian ikhwah, ya. Bagaimana kiat agar bisa bersabar? Ya, kita ingat-ingat bagaimana keutamaan bersabar. Kita ingat-ingat keutamaan bersabar. Contohnya ketika Allah katakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah itu memberikan pahala bagi orang yang bersabar bighairi hisab, dengan tanpa hisab, tanpa ada batas. Mau nggak kita ingin mendapatkan pahala tanpa batas? Demikian ikhwah. Dan sabar itu kita harus ingat, sabar itu merupakan perintah Allah. Ya, jadi ketika mau sabar, ingat, ini adalah perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang beriman, bersabarlah dan harus berusaha untuk sabar. Jadi sabar itu pun harus diusahakan supaya sabar. Jadi kalau kita katakan bahwasanya seperti itu, berarti sabar itu memang nggak ada batasnya. Sabar itu tidak ada batasnya, ikhwah. Yang membatasi sabar itu tergantung kita. Ada yang sabarnya ini anak ini nggak bisa sabar, ada yang agak sedikit sabar, ada yang sangat bisa sabar, ada yang sangat sabar. Demikian. Kita sebagai pelaku sabar itu yang membatasi sabar itu sendiri. Sementara sabar itu sendiri, ya, tidak ada batasannya. Demikian. Jadi kalau dikatakan apakah kesabaran ada batasnya? Ada. Kita yang nggak sanggup, makanya terbatas dia. Tapi sabar itu sendiri yang nggak ada batasnya. Selagi kita bisa memaafkan, kita bersabar, ya, maka itu akan lebih baik. Dan ingat, sabar itu bukan berarti pasrah. Ya, sabar itu bukan berarti pasrah. Misalnya si anak, hari-hari hanya main game saja. Demikian. Disuruh, nak, sholat. Kemudian dia, ya mak, iya aja, tapi nggak ada bergerak. Suruh makan, nak, makan nak, iya mak, iya aja, tapi nggak bergerak, main game aja. Apakah harus sabar? Bagaimana? Tetap harus sabar. Tapi sabar di sini
berupaya agar dia menjadi lurus, agar dia bisa tidak kecanduan. Bagaimana caranya agar dia tak kecanduan game tersebut. Demikian ikhwah. Jadi sabar itu bukan berarti pasrah, ya sudahlah, mau gimana lagi, kita harus bersabar. Oh, nggak bisa. Sabar itu harus disertai dengan usaha. Jadi sabar itu bukan menyerah. Sabar bukan menyerah. Jadi ibu yang bertanya atau bapak yang bertanya, ingat ketika kita berhadapan dengan itu, maka ingatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi pahala kepada yang sabar dengan pahala yang tanpa batas. Yang kedua, bahwasanya ini Allah yang suruh. Sabar itu hukumnya wajib. Mereka yang nggak sabar berdosa. Ya, hukumnya wajib. Allah yang mengatakan, isbiru wasabiru. Bersabarlah kalian, ini kan perintah. Isbiru wasabiru. Bersabarlah dan berusahalah untuk sabar. Demikian ikhwah. Dan kemudian camkanlah bahwasanya setiap ujian yang Allah berikan itu ada hikmahnya. Ya, ada hikmahnya. Jadi ketika kita menghadapi anak yang nakal, maka kita harus camkan, kita ini sedang ibadah kepada Allah, kita ini sedang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap usaha kita yang kita lakukan tidak membuat kita bosan. Ya. Ada nggak orang yang sholatnya bosan? Sudah 50 tahun dia sholat, udahlah ke 60 tahun dia pun udah bosan sholat. Enggak ada. Dia lakukan terus. Begitu dengan kesabaran. Lakukan terus dengan tanpa ada titik. Ya. Mengenai hasil, Ustadz, saya sudah sabar sekian 10 tahun tapi anak saya masih tetap bandel. Hasilnya itu serahkan kepada Allah sebagaimana yang telah kita bahas di kajian-kajian yang lalu. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ingatlah keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang sabar. Sampai Ibnu Qayyim pernah mengatakan, al-imanu nisfuhu sabar wa nisfuhu syukur. Iman itu setengahnya sabar, setengahnya lagi syukur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa nabluukum bisyarri wal khair fitnatan. Kami uji mereka dengan kebaikan dan dengan keburukan dan dengan kebaikan. Kami uji seorang manusia itu dengan keburukan dan dengan kebaikan. Ya. Dengan keburukan misalnya Allah jadikan dia melarat, diuji. Dengan kebaikan bagaimana? Allah jadikan dia sebagai kaya raya. Apakah dia bersabar enggak dengan kekayaannya tersebut? Apakah bersabar enggak dia dengan kemelaratannya tersebut? Dua-dua harus sabar. Demikian ikhwah, harus sabar agar tetap berada di atas jalur Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Zaid pernah mengatakan bahwasanya wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah, kami uji mereka dengan keburukan dan kebaikan. Apa kata Ibnu Zaid rahimahullah? Yaitu linandur syukruhum fima yuhibbuh wa sabrahum fima yakrahun. Kami mau lihat bagaimana kesyukuran mereka terhadap apa yang mereka cintai, dan kami ingin melihat bagaimana kesabaran mereka terhadap apa yang tidak mereka sukai. Demikian. Ingat-ingat ini semua ikhwah supaya kita bisa bersabar. Dan ingat bahwasanya kita mendidik anak agar menjadi orang yang soleh hanya usaha semaksimal. Hasil itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tahinu wa ista'in billah wala ta'jiz. Mohon tolong kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, wala ta'jiz. Jangan kita itu lemah. Terus berusaha, terus ya, tanpa ada berhenti. Berhentinya di saat kapan? Saat nyawa sudah terlepas dari badan. Di situ baru berhenti. Selama nyawa masih ada dalam kandungan badan, maka kita tetap berusaha terhadap mendidik anak-anak kita. Ya, demikian. Allahu a'lam bishawab. Bismillah, afwan Ustaz, Ana mau bertanya. Ana pernah berhutang kepada orang yang non-muslim. Saat berhutang, Ana selalu membayarnya, tetapi tidak pernah diberi nota putihnya. Pada saat Ana ingin melunasi sisa hutang, orang itu bilang Ana tidak pernah membayarnya, dan hutang tersebut sungguh amat banyak. Ana bingung Ustaz, sedangkan bukti nota tidak ada ke Ana. Dan saat Ana tanyakan buktinya, dia pun tidak tahu, tidak mau menunjukkan. Ana harus bagaimana? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, yang seperti ini
ada dua kaitan hukum. Ya, ada dua kaitan hukum. Hukum kepemerintahan dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk hukum kepemerintahan itu semuanya harus pakai bukti, tidak ada yang tidak ada nggak pakai bukti. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Jadi kalau seandainya antum berhutang kepada seorang non-muslim. Udah. Sementara antum merasa sudah melunaskannya. Ya katakan, sudah lunaskan. Masa sih nggak ingat begitu kan? Udah. Antum yakin bahwasanya ya antum sudah sudah membayar cicilan tersebut dan cicilan tersebut banyak. Antum melihat bahwasanya ini orang mau nipu misalnya. Dia pura-pura lupa misalnya. Ya, ingat ya, ini jujur ya. Ketika antum tuh jujur bahwasanya memang benar-benar antum sudah nyicil, tinggal cicilan terakhir, dia katakan nggak ada nota, nggak ada buktinya. Ya, nggak ada buktinya. Taib. Berarti kan dia mau berbohong ini. Tinggal kalau dia berbohong seperti itu, tinggal antum tanya, memangnya dulu saya apa buktinya berhutang kepada kamu? Begitu. Apa buktinya saya berhutang? Mana buktinya? Begitu. Ya balikkan juga. Ketika dia minta nota mana bukti cicilannya, minta juga nota mana buktinya saya berhutang. Tapi kalau ternyata ketika antum hutang ada notanya, ketika antum membayar hutang tak ada notanya, ini repot. Ya. Mahkamah peradilan perdata ya, itu perdata nanti larinya. Itu akan memenangkan si Cina tersebut ataupun si non-muslim tersebut. Kenapa? Dia punya data, antum nggak punya data. Jadi bagaimana? Ya harus pemerintah, mahkamah pengadilan akan memaksa antum untuk melunaskan. Kalau enggak ya disita barang yang ada. Itulah dia. Karena tidak ada saksi. Kecuali kalau ada saksi. Ada nota, ada saksi. Demikian ikhwah. Rahimanallah. Kalau sampai seandainya ada waktu pernah sekali atau dua kali antum membawa orang yang menjadi saksi, datangkan dia, ini saksinya bapak ini pernah melihat saya melunaskan, memberikan cicilan. Dia katakan nggak pernah sama sekali. Dia ini pernah newot sekali, bahwasanya saya ada memberikan cicilan. Demikian. Jika memang ada saksi. Tapi kalau sama sekali nggak ada saksi, ya tinggal pasrah lah. Dia ada data bahwasanya antum hutang, sementara antum yang melunasi mencicil nggak ada data, ya sudah. Berarti bagaimanapun kalah dalam mahkamah peradilan, perdata dalam masalah ini. Ya tapi kalau di sisi Allah Subhanahu wa taala jelas antum itu orang yang terzolimi jika memang benar-benar sudah melunasi. Ya udah nanti tuntut di hari akhirat. Ima antum anggap lunas atau tuntut di akhirat. Karena sudah menzolimi, sudahlah kafir, menzolimi orang lagi berlapis-lapis nanti azabnya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ikhwah, itu saja kajian kita. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.